Halo lagi, pernah nggak sih Anda sadar lagi gigit bibir pas lagi cemas? Atau mungkin ngusap dahi waktu mikir keras gitu? Atau gerakan-gerakan kecil lain yang Anda lakuin tanpa sadar pas lagi nggak nyaman? Pernah kepikiran nggak kenapa tubuh kita bisa otomatis gitu? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas soal itu. Kita bakal selami kenapa otak kita tuh kayak punya kehidupan sendiri gitu loh dalam mengekspresikan emosi lewat tubuh. Dan gimana ini jadi kunci buat lebih ngerti orang lain. Kita fokus ke bab 2 dari materi kita, judulnya Mewarisi Peninggalan Sistem Limbik Kita dari buku What Everybody Is Saying. Misi kita di pembahasan mendalam kali ini ya buat bongkar cara kerja sistem limbik, bagian otak kita yang lebih tua dan katanya sih lebih jujur dalam mengendalikan reaksi nonverbal kita. Ini warisan dari nenek moyang kita nih, siap gali warisan limbik kita? Siap dong, penting banget ini. Paham dasar biologisnya ini jadi fondasi. Kalau enggak, ya kita cuma nebak-nebak aja perasaan orang lain kan. Sistem limbik, ini pusat reaksi instan dan emosional. Nah ini kuncinya. Yang paling seru tuh, gimana reaksi otomatis ini seringkali ngungkapin kebenaran yang nggak diucapin. Kadang malah beda banget sama kata-katanya. Kayak jendela keperahan yang asli gitu. Oke, konsep awal yang perlu kita pegang nih, ide soal 3 otak dalam satu kepala dari Paul MacLean. Ada otak reptil, ya kan, buat fungsi dasar hidup. Terus otak mamalia, nah ini sistem limbik yang jadi fokus kita. Terakhir, otak manusia modern, neokortex, buat mikir. Kita nggak usah terlalu detail banget soal tiga-tiganya, tapi penting tahu kalau sistem limbik inilah pusat kendali emosi sama reaksi nonverbal kita. Betul. Batang otak itu kayak autopilot tubuh aja. Jaga napas, jantung detak. Nah, neokorteks itu CEO-nya. Mikir, rencana, ngomong. Tapi sistem limbik, wah ini dia, manajer operasional emosi sama keamanan. Dia yang nentuin kita seneng, takut, marah. Dia juga yang nyalain alarm tubuh. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, sebagian besar sinyal nonverbal yang kita keluarin tanpa sadar itu ya dari sistem limbik ini, respons langsung ke dunia sekitar kita. Oh, pantesan sering disebut otak yang jujur. Tapi kenapa gitu? Apa sih yang bikin dia lebih jujur dibanding, katakanlah, neokorteks? Gini, karena reaksinya itu instan, refleksif. Sistem limbik nggak mikir panjang dulu, nggak nyaring responsnya. Begitu ada stimulus, mau itu ancaman beneran atau cuma perasaan nggak enak, dia langsung gerak buat ngelindungin kita. Selalu on dia, selalu waspada. Dan reaksinya ini nggak ngumpet. Dia kirim sinyal ke seluruh tubuh. Kaki jadi gelisah, bahu tegang, tangan keringetan, muka langsung berubah. Semua terjadi sebelum neokorteks, si otak pemikir, sempat ikut campur buat ngontrol atau nutupin. Contohnya yang di cerita milenial bomber itu ya, Ahmed Risam, petugas bea cukai itu kan ngelihat dia gugup banget. Tepat sekali. Petugas Diana Dien itu ngeliat Risam keringetan parah. Gugupnya minta ampun. Itu manifestasi fisik dari stres berat yang dialami sistem limbiknya. Kenapa? Ya karena dia bawa bahan peledak. Meskipun neokorteksnya nyoba bikin dia kelihatan tenang, nyangkal bawaannya, tapi sistem limbiknya teriak lewat bahasa tubuh. Ini contoh klasik banget gimana kondisi psikologis yang intens, dalam hal ini, takut dan stres, itu bocor keluar lewat respons limbik yang nggak bisa dia kontrol penuh. Asli reaksinya, nggak dibuat-buat. Oke, jadi sistem limbik jujur karena refleksif, terus neokorteks otak pemikir kita, gimana perannya soal kejujuran ini? Tadi Anda bilang dia CEO otak. Kalau sistem limbik itu jujur otomatis, neokorteks ini bisa dibilang otak yang kurang jujur. Atau bahkan dalam konteks ini ya, bisa jadi otak pembohong. Soalnya dia kan bisa mikir kompleks, ngerencana, dan terutama ngontrol bahasa verbal kita lewat area khusus kayak area Broca. Jadi neokorteks bisa bikin cerita yang beda dari apa yang dirasain sistem limbik. Jadi kayak kasus Risam tadi, mulutnya bisa ngomong nggak ada apa-apa, padahal badannya udah nunjukin stres berat gitu. Persis. Neokorteksnya yang nyuruh mulutnya bohong, sementara limbiknya mancing keringat sama gugup. Skala kecilnya, neokorteks bikin kita bisa muji potongan rambut temen padahal nggak suka. Atau senyum sopan pas lagi kesel. Atau contoh terkenal kayak Bill Clinton soal Monica Lewinsky. Kata-katanya dikontrol neokorteks. Tapi pengamat bahasa tubuh mungkin nangkep sinyal limbik yang beda. Jadi ada potensi konflik nih antara omongan sama apa yang dirasain atau ditunjukin badan. Ini nih yang bikin saya penasaran banget dari bab 2 ini. 3 respons utama limbik terhadap ancaman.
Saya seringnya dengar istilah fight or flight, lawan atau lari. Tapi buku ini bilang urutannya sebenarnya beku, freeze, lari, flight, baru lawan, fight. Kenapa urutannya penting sih? Urutan ini penting banget, karena ini nunjukin strategi bertahan hidup yang paling efisien, hemat energi, dan minim resiko. Udah terukir di sistem saraf kita jutaan tahun. Ini bukan pilihan sadar loh ya, tapi program otomatis. Membeku itu pertama, soalnya seringkali itu cara paling aman dan irit buat nggak kedeteksi. Kalau predator nggak lihat Anda ya selamat, tanpa perlu lari atau berantem. Masuk akal sih. Jadi, beku, freeze itu respons pertama. Bentuknya gimana di kehidupan kita? Selain hewan pura-pura mati gitu. Kalau di manusia, respon beku ini bisa jelas banget di situasi ekstrim. Kita dengar cerita korban penembakan yang selamat karena diem, nggak gerak, atau penonton sirkus paling depan, tiba-tiba ada harimau lepas, wah pasti langsung pada beku seketika. Tapi sehari-hari lebih halus. Pernah nggak tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena ingat sesuatu? Itu versi mininya freeze. Atau fenomena isopraxism yang diceritain di buku. Satu keluarga ikut beku pas dengar bel pintu malam-malam. Niru respon orang pertama yang denger. Gimana kita bisa lihat tanda beku yang lebih halus ini di orang lain? Misalnya pas mereka nggak nyaman atau mungkin lagi bohong. Anda bisa lihat kalau orang tiba-tiba jadi diem banget, gerakannya terbatas, napasnya mungkin jadi dangkal atau nahan napas bentar. Secara fisik, mereka mungkin tanpa sadar nyoba ngecilin diri. Bahu agak naik ke kuping, kepala agak nunduk, kayak kura-kura masuk cangkang, kakinya mungkin kekunci rapat atau ngelingker di kaki kursi. Kayak nahan diri gitu. Ini semua usaha bawah sadar buat nggak narik perhatian atau ngilang dari situasi yang dirasa ngancem atau nggak enak. Oke, beku dulu. Kalau itu nggak berhasil atau nggak mungkin, baru lari, flight. Tapi kan di dunia modern kita nggak bisa gitu aja lari dari rapat atau obrolan nggak enak. Jadi gimana munculnya respons lari ini? Bener banget. Lari di sini lebih sering simbolis. Kita mungkin secara fisik malingin badan, ngejauh dari orang atau topik yang nggak kita suka. Anak kecil paling jelas, malingin muka dari sendok makanan. Orang dewasa lebih halus. Ada juga perilaku memblokir, kayak tiba-tiba nutup mata bentar, ngujek mata, atau tanpa sadar naruh tangan atau benda, misal tas, di antara kita sama sumber nggak nyaman itu. Termasuk ngarahin kaki ke pintu keluar. Saya pernah baca soal itu tuh. Iya, itu salah satu indikator yang cukup kuat loh. Kaki kita secara nggak sadar sering ngarah ke jalan keluar yang kita pengen. Entah pintu beneran atau sekedar ngejauh dari orang itu. Badan juga bisa condong ngejauh. Penting ingatnya, ini sinyal kuat adanya rasa nggak nyaman, penolakan, atau pengen jaga jarak. Belum tentu bohong ya, tapi jelas nunjukin ada sesuatu yang bikin orang itu pengen pergi dari situasi itu. Kayak negosiator dengar tawaran jelek mungkin tanpa sadar kursinya mundur dikit atau kakinya ngarah ke pintu. Beku udah, lari simbolis udah. Kalau dua-duanya nggak efektif, baru pilihan terakhir. Lawan, fight. Ini kedengarannya lebih konfrontatif ya. Betul. Lawan bisa berupa agresi verbal, nada suara naik, kata-kata tajam, debat sengit, atau ya ekstremnya, agresi fisik. Ini upaya terakhir sistem limbik buat ngadepin ancaman langsung. Tapi ini biasanya respons yang paling berisiko dan nguras energi. Kenapa berisiko? Selain ya kemungkinan kalah berantemnya. Soalnya pas kita masuk mode lawan, emosi sering ngambil alih total. Ada istilah pembajakan amigdala dari Daniel Goleman. Bagian emosi otak, amigdala, bagian dari sistem limbik, ngebajak bagian mikir rasional, neokorteks. Akibatnya, kita mungkin ngomong atau ngelakuin hal yang kita sesali nanti karena nggak bisa mikir jernih. Tapi ya, ngenalin tanda awal lawan di orang lain, rahang mengeras, tatapan tajam, postur nantang, bisa jadi peringatan dini buat kita mundur atau redain situasi sebelum makin parah. Jadi, sistem limbik ini reaksinya beku, lari, atau lawan pas ngerasa terancam. Tapi gimana dia nunjukin kondisi yang lebih umum? Kayak sekedar ngerasa nyaman atau nggak nyaman aja gitu. Itu bocor juga. Jelas banget, keadaan dasar sistem limbik kita lagi santai apa stres selalu kelihatan lewat bahasa tubuh. Bayangin aja bedanya, orang lagi rileks di pantai sama orang kejebak macet parah. Kelihatan kan bedanya? Pas nyaman, gerakan kita cenderung lebih luas, muka lebih rileks, postur lebih kebuka, nunjukin puas dan pede. Pas nggak nyaman, kita cenderung kaku, tegang, postur lebih nutup, nunjukin stres dan pede rendah.
Ngenalin penanda perilaku ini penting buat baca suhu emosional dalam interaksi. Ini nyambung sama konsep firasat atau perasaan gak enak yang dibahas Gavin di Baker. Kadang, badan kita reaksi ke orang atau situasi berdasarkan pengalaman lalu yang kesimpan di memori limbik, ngasih sinyal bahaya atau nyaman sebelum kita sadar kenapa. Menarik banget soal firasat itu. Nah, pas kita lagi stres atau nggak nyaman tadi, selain respons beku lari lawan, ada lagi mekanisme lain nih. Namanya perilaku menenangkan diri, pacifying behaviors. Gimana cara kerjanya? Kok bisa ngusap leher atau gigit bibir bikin tenang? Ini cara cerdas sistem limbik buat ngeredain stresnya sendiri. Perilaku ini biasanya melibatkan sentuhan ke diri sendiri, ngosok, mijat, nakan lembut. Sentuhan ini ngerangsang ujung saraf di kulit, terus ngirim sinyal ke otak buat ngeluarin zat kimia penenang alami kayak endorfin. Efeknya mirip kayak dipeluk atau dielus, tapi kita lakuin ke diri sendiri. Anak kecil ngisep jempol itu contoh klasiknya. Orang dewasa punya versi lain, ngunyah permen karet, ngeremes tangan, atau nyentuh bagian tubuh tertentu. Oke, jadi ini respons otomatis buat nenangin diri. Kenapa penting buat kita ngenalin perilaku ini di orang lain? Penting banget. Soalnya perilaku ini indikator real time yang akurat banget kalau seseorang lagi ngalamin stres atau nggak nyaman saat itu juga. Perilaku ini muncul sebagai respons langsung terhadap sesuatu yang negatif. Pertanyaan sulit, topik sensitif, rasa bersalah, bohong, atau sekedar ingat sesuatu yang nggak enak. Contoh kuatnya itu ibu buronan di kotak 10. Dia cuma nyentuh lekukan di dasar lehernya, area antara tulang selangka yang banyak sarafnya dan sensitif, cuma pas ditanya apa anaknya mungkin ada di rumah. Sentuhan itu respons limbik otomatis terhadap stres karena harus bohong atau nutupin sesuatu di topik spesifik itu. Ini bukan bukti pasti dia bohong ya, tapi bukti kuat dia nggak nyaman banget sama pertanyaan itu. Jadi, perilaku ini bantu kita ngenalin titik panas emosional seseorang. Wah, banyak banget ya contohnya di buku. Sentuh wajah, leher, mainin rambut, usap paha. Mana yang paling signifikan atau sering muncul sih? Emang banyak variasinya, tapi prinsipnya sama. Nenangin diri. Beberapa yang paling umum dan signifikan nih. Pertama, sentuhan leher wajah. Area ini kan kayak saraf banget. Nyentuh atau ngusap leher, cowok sering di belakang, cewek sering dilekukan depan atau mainin kalung, itu penenang kuat. Ngosok dahi, nyentuh bibir, mijat pelipis atau cuping telinga juga umum. Kedua, mengusap paha, leg cleansing. Ini sering kelewat soalnya di bawah meja. Tangan gerak ngusap paha ke bawah, kayak ngeringin telapak tangan keringetan, sekaligus ngasih usapan nenangin. Contohnya pelamar kerja yang ditanya soal akun medsosnya yang ngemalu-maluin itu. Ketiga, mengatur pernapasan. Kayak ngembungin pipi terus buang napas pelan-pelan. Ini cara sadar atau nggak sadar buat nenangin sistem saraf. Intinya sih bukan ngapalin semua jenis sentuhan ya, tapi paham prinsipnya. Pas lihat perilaku ini muncul atau makin intens, itu tanda tingkat stres atau nggak nyaman orang itu lagi naik. Terus gimana cara interpretasinya yang benar? Kuncinya ada beberapa. Pertama, perhatiin perubahan dari perilaku normal orang itu. Baseline-nya gimana? Kedua, perhatiin konteksnya. Apa yang barusan diomongin atau terjadi sebelum perilaku itu muncul? Ketiga, umumnya, makin tinggi stres, sentuhan cenderung lebih sering ke arah muka sama leher. Makin besar rasa nggak nyaman, makin mungkin perilaku ini muncul atau makin kenceng gerakannya. Ini kayak termometer nonverbal buat ngukur tingkat kenyamanan seseorang. Baik, mari kita coba rangkum warisan limbik yang udah kita bahas dari bab 2 ini. Jadi intinya kita punya sistem pertahanan otomatis ya, beku, lari, lawan. Terus kita juga punya cara buat nenangin diri pas stres, yaitu perilaku menenangkan diri itu tadi. Dan semua ini dikendalikan sama sistem limbik, si otak jujur yang reaksinya sering bocor lewat bahasa tubuh. Tepat sekali. Paham mekanisme dasar ini, warisan jutaan tahun evolusi kita, itu ngasih kita kacamata baru buat lihat interaksi sosial. Ini bukan sihir loh ya, tapi sains observasi. Ini soal jadi lebih peka sama bahasa universal yang diucapin sama tiap tubuh. Pertanyaan pentingnya sekarang buat Anda nih, gimana Anda bisa mulai pakai pemahaman ini? Mungkin dimulai dengan ngamatin lebih sadar aja orang-orang di sekitar Anda dan juga diri Anda sendiri. Wah, terima kasih banyak nih buat pembahasannya yang dalam banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin langkah awalnya ya mulai perhatiin reaksi limbik Anda sendiri. Kapan Anda membeku dalam percakapan? Kapan Anda tanpa sadar memblokir atau pengen lari? Perilaku menenangkan diri apa yang paling sering Anda lakuin pas stres? Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang.
Kalau sistem limbik kita emang reaksinya otomatis, instan, dan jujur sama lingkungan, coba deh perhatiin saat-saat ketika Anda ngerasa tubuh Anda reaksi ke sesuatu sebelum pikiran sadar Anda sempat nganalisis. Mungkin tiba-tiba ngerasa nggak enak di perut pas ketemu orang, atau bahu jadi tegang pas dengar ide tertentu. Bisakah Anda belajar percaya sama kebijaksanaan limbik ini? Mungkinkah firasat itu sebenarnya pesan penting dari bagian otak Anda yang paling jujur soal dunia di sekitar Anda? Coba deh renungkan.